Selamat datang di TDB. Materi kita hari ini membahas sesuatu yang kedengarannya mungkin radikal, tapi punya dasar ilmiah yang kuat. Idenya adalah bahwa apa yang kita makan dan bagaimana kita hidup itu bukan cuma bisa mencegah penyakit, tapi berpotensi membalikkan kondisi penyakit kronis yang sudah parah. Kita bicara soal penyakit jantung, bahkan beberapa jenis kanker stadium 4. Konsep dasarnya adalah dengan memperkuat sistem pertahanan alami yang sudah ada di dalam tubuh kita. Jadi pertanyaan utamanya kan, seberapa jauh sih kita bisa menganggap makanan sebagai obat? Apakah ini benar-benar sebuah terobosan atau jangan-jangan ini cuma penyederhanaan yang berbahaya dari ilmu yang sebenarnya sangat rumit? Saya akan berargumen bahwa materi ini menunjukkan bukti yang sangat meyakinkan bahwa intervensi pola makan bisa secara fundamental mengubah arah penyakit dengan mengaktifkan kembali pertahanan bawaan tubuh kita. Dan saya akan mengambil sudut pandang yang sedikit berbeda. Tentu pola makan itu vital, tidak ada yang membantah itu. Tapi menurut saya, materi ini terlalu jauh dalam mengklaim kekuatan penyembuhan langsungnya, terutama untuk penyakit stadium lanjut. Ada resiko menurut saya, kita menciptakan kesetaraan yang keliru antara nutrisi dengan pengobatan medis yang sudah teruji, dan itu bisa berbahaya. Buat saya, inti argumennya sangat memberdayakan. Tubuh kita ini kan pada dasarnya sudah punya sistem pertahanan yang canggih. Sebut saja imunitas, atau ada juga yang namanya angiogenesis yang akan kita bahas nanti. Sistem ini dirancang untuk melindungi kita. Materi ini menjelaskan bahwa kanker itu seringnya dimulai dari ribuan kesalahan kecil saat sel kita membelah diri setiap hari. Normalnya, sistem pertahanan kita bisa membereskan itu semua. Penyakit baru muncul secara klinis ketika pertahanan kita ini melemah, istilahnya perisainya turun. Penyebabnya faktor-faktor modern, stres kronis, gula berlebih, garam, bahkan paparan mikroplastik yang ada di mana-mana. Nah, wawasan kuncinya adalah kita bisa secara aktif mengangkat perisai itu lagi lewat makanan tertentu. Ada contoh konkret di materi, sebuah eksperimen laboratorium yang menunjukkan ekstrak teh hijau atau kedelai punya potensi sekuat obat farmasi dalam menghambat pertumbuhan pembuluh darah yang memberi makan tumor. Dan ini bukan cuma teori di cawan Petri. Ada studi kasus seorang ibu dengan kanker ovarium stadium 4 yang bisa mencapai remisi total setelah menjalani imunoterapi yang didukung dengan perubahan pola makan yang sangat drastis. Ini menunjukkan ada sinergi yang luar biasa. Paradigma makanan sebagai obat ini, menurut saya, adalah sebuah langkah maju yang fundamental. Saya setuju dengan premis dasarnya. Gaya hidup sehat dan pola makan baik adalah fondasi kesehatan. Tapi disitulah titik persetujuan kita berakhir. Perdebatan kita kan bukan soal pencegahan ya, tapi soal pengobatan penyakit yang sudah parah. Nah, masalah terbesar buat saya adalah lompatan logika dari bukti in vitro, artinya bukti yang didapat dari eksperimen di cawan Petri di laboratorium, ke klaim penyembuhan pada manusia sungguhan. Saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Tentu, menarik sekali melihat ekstrak brokoli bisa membunuh sel kanker di lab. Tapi itu perjalanan yang sangat-sangat jauh untuk bisa bilang kalau makan brokoli bisa menyembuhkan tumor yang sudah bersarang di paru-paru pasien. Kisah ibu penderita kanker itu memang luar biasa dan memberikan harapan. Tapi kita harus jujur, intervensi utamanya adalah imunoterapi. Sebuah terobosan farmasi yang canggih, mengasumsikan kesembuhannya itu 50% karena diet dan 50% karena obat, adalah asumsi yang tidak didukung bukti kuat. Membingkai makanan sebagai obat untuk kanker stadium lanjut itu menurut saya melebih-lebihkan. Pola makan adalah pendukung yang krusial, tapi dia bukan pemeran utamanya. Dia adalah supporting actor, bukan lead actor. Saya paham kehati-hatian itu, tapi mungkin kita melihatnya dari lensa yang berbeda. Coba kita lihat salah satu mekanisme kuncinya, anti-angiogenesis. Angiogenesis itu pada dasarnya adalah proses pembentukan pembuluh darah baru. Proses ini penting untuk penyembuhan luka misalnya. Tapi tumor kanker yang masih kecil juga butuh angiogenesis untuk membangun jalan tol pasokan darah agar bisa tumbuh besar dan menyebar. Tanpa suplai darah, tumor itu tidak akan bisa tumbuh lebih besar dari, katakanlah, ujung pulpen. Nah, konsep anti-angiogenesis adalah kita memotong suplai darah itu. Materi ini menunjukkan data yang luar biasa,
bahwa makanan seperti tomat yang dimasak, stroberi, bahkan kopi dan teh mengandung molekul alami yang bisa menghambat pembentukan pembuluh darah abnormal ini. Jadi ini bukan sekedar menjaga kesehatan. Ini adalah mekanisme aksi langsung yang membuat tumor kelaparan. Grafik perbandingan yang disajikan di materi yang membandingkan efek makanan ini dengan obat kanker itu sangat jelas. Di lab, efeknya sebanding. Itu argumen yang menarik. Tapi disinilah kerumitan dunia nyata muncul. Teori membuat kanker kelaparan ini terdengar sangat elegan, saya akui. Tapi ada beberapa masalah fundamental saat kita coba terapkan ke manusia. Pertama, soal teori Goldilocks, yang Anda sebutkan bahwa makanan ini cukup pintar untuk hanya memotong pembuluh darah jahat ke tumor, tapi tidak mengganggu pembuluh darah baik yang kita butuhkan untuk fungsi normal tubuh. Bagaimana tubuh bisa membedakannya? Di mana buktinya pada manusia? Di laboratorium, kita bisa meneteskan ekstrak kedelai langsung ke sel. Tapi kalau kita makan tahu, berapa banyak zat aktif genistein dari tahu itu yang benar-benar sampai ke tumor di pankreas dalam konsentrasi yang cukup tinggi untuk punya efek terapi? Dan bagaimana kita tahu zat itu tidak mempengaruhi proses fisiologis lain di sepanjang perjalanannya? Mekanismenya masuk akal di atas kertas. Tapi mengklaim ini sebagai strategi pengobatan untuk pasien dengan tumor stadium lanjut itu, menurut saya, terlalu dini dan terlalu disederhanakan. Itu pertanyaan yang valid. Tentu saja tubuh manusia jauh lebih kompleks. Materi ini tidak mengklaim mekanismenya 100% dipahami. Tapi hipotesisnya adalah senyawa dalam makanan ini bekerja secara sinergis, tidak sekeras dan setunggal obat kimia. Mereka tidak datang seperti rudal yang mengincar satu target, tapi lebih seperti manajer yang menata ulang lingkungan biologis di sekitar tumor menjadi kurang ramah untuk pertumbuhan. Jadi ini bukan soal membedakan pembuluh darah A dan B secara presisi, tapi lebih ke menyeimbangkan kembali proses angiogenesis yang kacau. Ini lebih tentang normalisasi daripada penghancuran. Bagaimana Anda melihat gagasan soal menyeimbangkan ini? Saya melihatnya sebagai konsep yang menarik secara filosofis, tapi sangat sulit dibuktikan secara klinis. Menyeimbangkan adalah istilah yang sangat kabur dalam dunia medis yang menuntut data terukur. Berapa banyak blueberry yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan angiogenesis pada pasien kanker usus stadium 3? Bagaimana kita mengukurnya? Sampai kita punya jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu, ini masih berada di ranah hipotesis yang menarik, bukan protokol pengobatan. Mengatakan kepada pasien, makanlah tomat untuk menyeimbangkan tubuhmu, terdengar positif, tapi itu tidak menggantikan kemoterapi yang dosis dan efeknya bisa kita ukur dengan pasti. Jadi, sementara saya setuju ini area riset yang menjanjikan, lompatannya ke klaim terapi masih terlalu besar. Oke, kalau begitu mari kita geser ke area di mana datanya lebih kuat dan dampaknya pada pengobatan modern sangat nyata. Mikrobioma usus. Ini bagian yang menurut saya paling mengubah permainan. Materi ini menyoroti hubungan yang sangat jelas antara bakteri usus spesifik, namanya Akkermansia muscinivilla, dengan tingkat keberhasilan imunoterapi. Imunoterapi ini kan pengobatan kanker paling canggih saat ini. Ternyata, pasien yang punya banyak bakteri Akkermansia ini di ususnya, responsnya terhadap obat imunoterapi jauh lebih baik. Sebaliknya, yang tidak punya, obatnya seringkali tidak bekerja. Bayangkan, bakteri di usus kita bisa menjadi penentu apakah pengobatan seharga ratusan juta rupiah akan berhasil atau gagal. Dan bagian terbaiknya, kita bisa memelihara bakteri baik ini. Materi menunjukkan bahwa makan buah delima, cranberry, atau bahkan minum cuka hitam Tiongkok bisa meningkatkan populasi bakteri ini secara signifikan. Ini bukti konkret bahwa pola makan bukan lagi sekedar perawatan suportif, tapi modulator aktif yang menentukan keberhasilan pengobatan paling canggih yang kita punya. Saya tidak membantah datanya. Hubungan antara Akkermansia dan respons imunoterapi itu nyata, dan salah satu penemuan terpenting dalam onkologi beberapa tahun terakhir. Tapi saya harus menggarisbawahi interpretasinya. Apa yang kita lihat di sini adalah sebuah korelasi yang kuat, bukan hubungan sebab akibat langsung yang sesederhana itu. Akkermansia itu cuma satu dari mungkin triliunan bakteri di usus kita, yang hidup dalam ekosistem yang luar biasa kompleks. Menyimpulkan bahwa makan delima akan membuat imunoterapi saya berhasil adalah sebuah penyederhanaan yang berlebihan. Mungkin saja, keberadaan Akkermansia yang tinggi itu hanyalah penanda atau marker dari kondisi usus yang sehat secara keseluruhan, yang disebabkan oleh puluhan faktor lain dalam pola makan dan gaya hidup, bukan hanya karena satu buah. Ini menyoroti betapa penting dan rumitnya mikrobioma, tapi ini tidak serta-merta menciptakan protokol terapi, makan X untuk dapat hasil Y.
Masih terlalu banyak variabel yang tidak kita ketahui. Tapi kita tidak bisa membiarkan kompleksitas itu melumpuhkan kita dari tindakan, kan? Saya setuju ini bukan saklar on-off yang sederhana, tapi ini adalah tentang memiringkan peluang ke arah yang menguntungkan kita. Jika kita tahu ada sesuatu yang aman, mudah diakses seperti jus delima, yang terbukti secara ilmiah bisa meningkatkan populasi bakteri yang berkorelasi kuat dengan keberhasilan pengobatan, mengapa kita tidak melakukannya? Ini bukan tentang mengganti obat, tapi tentang membuat obat itu bekerja lebih baik. Ini adalah tentang menggunakan semua alat yang kita punya. Bagi seorang pasien yang sedang berjuang, mengetahui mereka bisa melakukan sesuatu yang proaktif yang didukung sains untuk membantu pengobatan mereka, itu sangat memberdayakan. Bukankah begitu? Tentu saja, aspek psikologis dan pemberdayaan pasien itu sangat penting. Dan saya tidak akan pernah melarang pasien saya minum jus delima. Sama sekali tidak. Poin saya adalah soal framing dan ekspektasi. Kita harus sangat berhati-hati untuk tidak menjualnya sebagai kunci keberhasilan. Karena apa yang terjadi jika pasien minum jus delima setiap hari, tapi imunoterapinya tetap gagal? Mereka akan merasa bersalah, merasa diet mereka tidak cukup baik, padahal mungkin ada puluhan alasan biologis lain di luar kendali mereka. Saya pernah menangani pasien yang berhenti kemoterapi untuk mencoba diet jus ekstrim, karena mereka membaca klaim-klaim serupa di internet. Hasilnya tragis. Itu sebabnya saya sangat kaku soal ini. Pola makan adalah sekutu, tapi bukan peluru perak. Pesannya harus tepat. Ini membantu, ini mendukung, tapi ini bukan jaminan, dan bukan pengganti. Oke, saya paham sekali kekhawatiran dari sisi klinis itu. Tapi bagaimana dengan gambaran yang lebih besar? Materi ini juga menyoroti tren yang sangat mengkhawatirkan, ledakan kasus kanker pada orang di bawah usia 50 tahun. Ini bukan lagi penyakit orang tua, dan ini terjadi terlalu cepat untuk bisa dijelaskan hanya dengan genetika. Bukankah ini justru memperkuat argumen bahwa ada faktor lingkungan dan gaya hidup yang terus-menerus melemahkan pertahanan kita yang menjadi biang kaladinya? Materi ini mengarahkan telunjuk pada mikroplastik yang ada di dalam botol air kita, kantong teh celup, bahkan garam meja. Paparan konstan ini ditambah dengan diet ultraproses menciptakan serangan bertubi-tubi pada sistem pertahanan kita sejak usia dini. Ini menegaskan betapa mendesaknya kita untuk menggunakan pola makan dan perubahan gaya hidup bukan hanya sebagai tambahan pengobatan, tapi sebagai perisai preventif yang krusial. Tindakan sederhana seperti tidak memanaskan makanan di wadah plastik atau memilih teh tubruk jadi punya makna yang jauh lebih dalam. Tunggu dulu, menurut saya logikanya kurang pas di situ. Menyalahkan lonjakan kanker usia dini pada satu penjahat baru seperti mikroplastik itu sangat spekulatif. Materi itu sendiri menyebutnya sebagai teka-teki yang mengkhawatirkan, yang artinya para ilmuwan pun belum punya jawaban pasti. Tentu, mikroplastik adalah masalah serius, tapi kanker itu penyakit yang multifaktorial. Kita sudah tahu ada faktor risiko yang terbukti kuat. Obesitas yang meningkat di kalangan anak muda, gaya hidup sedentary, konsumsi alkohol, merokok. Terlalu fokus pada perisai diet dan menghindari plastik bisa berbahaya jika itu mengalihkan perhatian kita dari faktor-faktor yang sudah terbukti ini. Dan yang lebih penting lagi, pentingnya deteksi dini melalui screening. Krisis kesehatan masyarakat yang kompleks ini tidak bisa disederhanakan menjadi sekedar masalah pilihan konsumen individu. Ini masalah sistemik yang jauh lebih besar. Saya tidak bilang ini satu-satunya penyebab, tentu saja multifaktorial. Tapi faktor-faktor yang Anda sebutkan, obesitas, gaya hidup, itu kan justru sangat terkait dengan pola makan. Ini semua satu paket. Argumennya bukan untuk mengabaikan screening, tapi untuk memperkuat tubuh kita sehingga kita mungkin tidak perlu sampai ke tahap itu. Mikroplastik ini adalah contoh dari ancaman modern yang relatif baru, yang efek jangka panjangnya belum kita pahami sepenuhnya. Mengambil langkah pencegahan yang logis seperti mengurangi paparan plastik sambil menunggu data konklusif selama 20 tahun lagi, menurut saya adalah tindakan yang bijaksana, bukan spekulatif. Ini tentang menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian itu baik selama tidak menimbulkan kecemasan yang tidak perlu atau rasa aman yang palsu. Fokus pada pilihan individu, beli botol minum stainless, jangan pakai sedotan plastik. Meskipun niatnya baik, bisa mengalihkan beban tanggung jawab dari regulator dan industri ke konsumen. Seolah-olah jika kita kena kanker itu karena kita salah pilih kantong teh. Padahal masalahnya ada pada industri yang memproduksi plastik itu, atau kebijakan pertanian yang membuat makanan olahan lebih murah dari sayuran segar.
Jadi, ya, ubah gaya hidup Anda itu penting. Tapi jangan sampai kita berpikir itu sudah cukup dan berhenti menuntut perubahan yang lebih besar dan sistemik. Dan yang terpenting, jangan pernah menunda screening medis karena merasa perisai diet kita sudah cukup kuat. Kalau saya simpulkan posisi saya, bukti yang disajikan dalam materi kita hari ini benar-benar membuka pintu ke era baru, era di mana kita tidak lagi pasif menerima penyakit, tapi secara aktif bisa memanfaatkan kekuatan makanan untuk merekrut sistem pertahanan tubuh kita sendiri. Ini bukan soal memilih antara makanan atau obat, ini tentang integrasi, menggunakan alat yang kuat dan bisa diakses semua orang, yaitu piring makan kita, untuk secara fundamental meningkatkan hasil, baik dalam pencegahan maupun pengobatan. Seperti yang kita lihat dari perannya dalam angiogenesis yang sehat dan bagaimana makanan bisa meningkatkan efektivitas imunoterapi. Ini tentang melengkapi persenjataan kita dalam melawan penyakit. Dan kesimpulan saya adalah hubungan antara pola makan dan kesehatan itu memang fundamental. Tapi kita wajib menjaga presisi dan ketelitian ilmiah. Materi ini menyajikan arah riset yang sangat menarik dan penuh harapan. Namun klaim untuk menyembuhkan atau membalikan penyakit parah dengan makanan itu melampaui bukti yang kita miliki saat ini. Nilai terbesar dari informasi ini menurut saya ada pada dua hal. Pertama, sebagai alat pencegahan yang luar biasa kuat, dan kedua, sebagai terapi pendukung yang krusial. Dia harus berjalan di samping, bukan menggantikan terapi medis yang sudah melalui uji klinis ketat dan terbukti menyelamatkan nyawa. Kita harus bersemangat, tapi tetap dengan kepala dingin. Dan kesimpulan saya adalah diskusi kita hari ini benar-benar menunjukkan adanya ketegangan yang menarik. Di satu sisi ada semangat untuk menyambut paradigma baru yang memberdayakan individu dalam menjaga kesehatannya. Di sisi lain, ada keharusan untuk tetap berpegang pada pendekatan yang hati-hati dan berbasis bukti yang solid. Tepat sekali, materi ini tidak meninggalkan keraguan bahwa apa yang kita makan punya efek biologis yang sangat dalam dan kuat. Pertanyaan besarnya, yang masih menjadi area eksplorasi yang krusial, adalah sejauh mana kita bisa secara presisi mengarahkan efek-efek tersebut untuk mengobati penyakit yang sudah dalam stadium lanjut. Dan itu adalah pertanyaan yang harus kita hadapi dengan optimisme yang penuh kehati-hatian.